Bab 10. Keteladanan Khulafaur Rasyidin. Fase C. Kelas 5. Semester 2. Capaian pembelajaran. Elemen. Sejarah peradaban Islam. Memahami kisah Nabi Muhammad SAW periode Madinah dan Khulafaur Rasyidin. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik mampu 1. Meyakini kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. 2. Membiasakan perilaku terpuji gemar menolong sebagai bukti mengimani perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. 3. Menumbuhkan sifat sabar dan percaya diri sebagai wujud meyakini kebenaran Khulafaur Rasyidin dengan baik. 4. Menjelaskan kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. 5. Menceritakan kisah perjuangan Khulafaur Rasyidin dalam berdakwah dengan tepat. 6. Menemukan keteladanan dari Khulafaur Rasyidin dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Bi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Esta mengenal Zaidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tahukah kalian, siapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Apakah kalian sudah tahu sifat yang paling menonjol dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Bagaimanakah beliau ketika menjadi khalifah? Apakah keteladanannya yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari? Nama lengkap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Kart. Beliau lahir pada tahun ke-13 setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-6 kenabian, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam. Peristiwa masuk Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mendengar adiknya, Fatimah, telah memeluk agama Islam. Umar pun segera menuju ke rumah adiknya dengan marah dan geram. Di rumah adiknya, Fatimah sedang membaca Al-Quran permulaan surah Taha. Umar kemudian mengambil lembaran Al-Quran tersebut dan membacanya. Seketika Umar merasakan tenang dan damai hatinya. Lantas ia pun bergegas ingin menemui Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabat, Umar menyatakan keinginannya memeluk Islam. Gambar menunjukkan seseorang yang sedang mendamaikan perselisihan antara dua kelompok yang sedang bertikai. Zweiter Keteladan Zaidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah khalifah kedua menggantikan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masa pemerintahan beliau sebagai khalifah selama 10 tahun yaitu 634 Masehi. Beliau terkenal dengan kecerdasannya. Selain cerdas, Umar juga adil dan bijaksana. Beliau sering diminta untuk menyelesaikan perselisihan para kabilah. Beliau juga orang yang tegas, gagah dan pemberani. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah pembela agama Allah yang paling disegani dan ditakuti oleh kaum kafir Quraisy. Inilah alasan Rasulullah SAW memberikan julukan Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang benar dan yang salah. Beliau juga dikenal sebagai penjaga Rasulullah SAW dari gangguan kafir Quraisy. Masuknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Islam, dakwah Nabi dilakukan secara terang-terangan bukan lagi secara diam-diam. Kehadiran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan kekuatan besar dan semangat bagi dakwah Islam. 3. Meneladani Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kehidupan. Berikut adalah keteladan dari Umar bin Khattab yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Bermusyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Kadang kita saling berbeda pendapat di dalam kelas. Cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah dengan bermusyawarah. Dengan musyawarah keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua orang. B. Adil dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan.
Dengan bersikap adil maka akan tercipta kedamaian. Kita harus bersikap adil dalam hal apapun. Seperti dalam tugas kelompok yang diberikan oleh guru. Setiap orang harus bekerja dalam kelompok agar tercipta keadilan. C. Tegas dan berani dalam kebenaran. Kita harus berani dalam melakukan kebenaran. Seperti berani untuk menolak ajakan teman yang akan membolos sekolah. Tidak terpengaruh dengan ajakan teman yang tidak baik dan menasehatinya menuju kebenaran. D. Sederhana dan merakyat dalam kehidupan. Kita harus berteman dengan siapa saja, tidak pilih-pilih teman. Kita berteman dengan orang yang berbeda suku, ras dan agama yang berbeda. E. Tanggung jawab sebagai pemimpin. Setiap amanah yang diberikan kepada kita harus dilaksanakan sebaik mungkin. Seperti tanggung jawab sebagai petugas kebersihan kelas dikerjakan dengan sepenuh hati. Seorang ustadz sedang mengajak anak didiknya yang lagi asyik bermain untuk segera mengambil wudhu dan ikut jamaah sholat asyar. Aktivitasku. Bagaimanakah kriteria pemimpin yang baik menurut kalian? Cocokkan dengan perilaku Umar bin Khattab. Apakah beliau termasuk pemimpin yang baik? Jelaskan alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pendalaman materi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. A. Biografi dan karakter. 1. Gelar. Diberi gelar Amirul Mukminin, pemimpin kaum beriman, dan Al-Faruq, pembeda yang hak dan batil. 2. Fisik watak. Berpostur tinggi besar, sangat pemberani, ahli strategi perang, serta sangat disegani kawan maupun lawan. 3. Kisah keislaman. Sebelum masuk Islam, beliau dikenal sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Hatinya luluh dan masuk Islam setelah membaca surah Taha yang dilantunkan oleh adiknya, Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Taha Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati al-'ula ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Berekam Yiyak kepemimpinan, Khulafaur Rasyidin, Zaidina Umar bin Khattab. 1. Pengangkatan,
Ditunjuk langsung melalui surat wasiat oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan dikukuhkan melalui Bayat Umum Umat Islam. 2. Ekspansi wilayah. Berhasil menyebarkan wilayah Islam secara masif melingkupi semenanjung Arab, Syam, Persia, hingga Mesir. 3. Inovasi tata negara. Membentuk lembaga pemerintahan sipil dan militer. Menciptakan kalender hijriyah. Memperkenalkan institusi Baitul Mal, pengelola keuangan negara. Membangun pos-pos penjagaan dan rute perdagangan untuk keamanan. C. Keteladanan yang abadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 1. Keadilan tanpa pandang bulu. Beliau dikenal sangat egaliter. Dalam satu catatan sejarah, beliau pernah bersedia diadili di pengadilan dan meminta gubernur Mesir dihukum setelah terbukti berbuat zalim kepada rakyat biasa. 2. Sifat zuhud dan peduli rakyat. Meskipun memimpin imperium besar, gaya hidup Umar sangat sederhana dan kerap menambal bajunya sendiri. Beliau pernah memikul sendiri gandum di malam buta untuk diberikan langsung kepada rakyatnya yang sedang kelaparan di masa paceklik. 3. Menerima kritik. Umar merupakan pemimpin yang terbuka. Beliau bersikap lapang dada bahkan memohonkan ampun dan bersyukur ketika ada rakyat yang menegur atau mengkritik kepemimpinannya. D. Akhir hayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada tahun 644 Masehi atau 23 Hijriah, setelah ditikam saat mengimami salat subuh di Masjid Nabawi oleh seorang budak Persia bernama Abu Luluah. Perjalanan hidup beliau diabadikan sebagai salah satu rujukan utama dalam kepemimpinan Islam dan publik yang ideal.